Informasi lain, pemirsa girl band papan atas Korea Selatan Blackpink kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Konser grup K-pop ini pemirsa berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta. Konser bertajuk Deadline ini disambut antusias penggemar Blink, sebutan bagi penggemar Blackpink. Sementara itu pemirsa, untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan adanya konser Blackpink ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional pada hari Minggu dan Sabtu ini. Penggemar yang akan menyaksikan konser idolanya ini juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum. Dan langsung saja pemirsa, untuk melihat bagaimana antusias para penggemar Blackpink, kita akan langsung ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah ada reporter Berita 1 Maria Gabriele bersama dengan juru kamera M. Rizky. Selamat sore, Gaby. Gaby, bisa Anda gambarkan seperti apa sih suasana dan juga kemeriahan di sana jelang konser yang akan dilakukan selama 2 hari ini ya di GBK, Gaby? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya sudah berada di kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di depan pintu 10 yang menjadi salah satu gerbang menuju ke gerbang utama dari venue konser Blackpink pada hari ini, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan pantauan kami ini Anissa dan juga pemirsa, memang sejak pagi hari tadi ribuan Blink atau penggemar dari Blackpink ini sudah berdatangan, dan mereka ini dari berbagai daerah di Indonesia dan ada juga yang dari luar negeri begitu. Kebanyakan mereka yang datang ini mengenakan dress code bernuansa hitam ataupun pink begitu, dimana para penggemar ini memang tampil kece dan maksimal untuk menyaksikan penampilan dari idola mereka, yakni Jennie, Jisoo, Lisa dan juga Rose. Konser ini Anissa dan juga pemirsa memang baru akan dimulai sekitar pukul 6:30 malam nanti. Namun antusiasme para penggemar ini memang sangat terasa begitu. Mereka tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari idolanya. Dan untuk open gate sendiri ini memang sudah dibuka sejak pukul 11 siang tadi. Namun berdasarkan pantauan kami ini masih cukup banyak begitu penggemar ataupun penonton yang berada di luar venue, dimana sambil menunggu konser dimulai mereka ini asik untuk mengabadikan momen begitu dengan berfoto di deretan banner yang bergambarkan member Blackpink dan juga di gerbang utama. Anissa dan juga pemirsa, tadi juga sempat berbincang dengan salah satu penggemar Blackpink begitu yang memang datang jauh-jauh dari Sumatera Utara. Ia memang mempersiapkan secara maksimal mulai dari outfit dan juga kesehatan, bahkan dia juga sudah mengatakan bahwa dia makan terlebih dahulu sebelum sampai di lokasi, sehingga nanti pada saat konser ia sudah siap untuk menyaksikannya begitu. Jadi memang untuk antusiasme dari para penggemar ini sangat terasa, bahkan sampai terasa ke saya juga nih yang ada berada di sini. Anissa. Oke, baik, sudah kece maksimal ya, tampak juga seperti pada tayangan sebelumnya. Tapi Gaby, mungkin ini kita bisa sampaikan juga begitu ya kepada pemirsa yang mungkin sampai dengan saat ini belum berkesempatan begitu ya untuk kemudian nonton langsung di GBK. Informasinya yang Anda dapatkan berapa lagu yang akan dijanjikan oleh Blackpink untuk menghibur para penggemarnya di Jakarta ini, Gaby? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, dapat saya informasikan bahwa Indonesia sendiri ini menjadi pemberhentian ketiga bagi Blackpink untuk gelaran konser Deadline di Asia setelah Korea Selatan, Taiwan dan juga Thailand begitu pada pekan lalu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan juga jika melihat dari setlist di konser sebelumnya yakni di Bangkok, Thailand pada pekan lalu, ini Blackpink nantinya akan membawakan sekitar atau lebih dari 20 lagu populernya begitu. Mulai dari Shutdown, kemudian ada juga Whistle, Bumbaya, kemudian ada juga Pink Venom hingga lagu terbaru mereka yang berjudul Jam. Selain itu Anissa dan juga pemirsa, ini yang patut kita nantikan adalah penampilan solo dari para member sendiri. Seperti kita tahu bahwa member keempat dari member Blackpink sendiri ini memiliki lagu solo yang tidak kalah populernya begitu. Sehingga memang para penggemar sendiri tidak sabar untuk menyaksikan penampilan like Jennie, lagu solo dari Jennie, kemudian ada juga Rose dengan lagu populernya yakni Apate, kemudian ada juga Lisa dengan lagu Rockstar, ataupun Jisoo dengan lagu solo terbarunya yang berjudul Earthquake. Nah, jadi mari kita nantikan bersama bagaimana penampilan keempat member Blackpink baik secara grup ataupun secara solo. Anissa. Apate gitu ya lagunya ya. Sebetulnya ini juga sangat dinanti-nantikan juga nih oleh teman-teman yang ada di studio, Gaby, karena memang antusiasnya cukup terasa sekali. Tapi terkait dengan tingkat keamanan di sana sebetulnya seperti apa sih untuk kemudian mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian imbas dari gelaran konser ini karena sangat meriah sekali, Gaby?
Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, memang saat ini dari pantauan kami untuk arah Gatot Subroto sendiri, ini memang masih terlihat adanya kepadatan, terutama untuk masuk ke area GBK, begitu tepatnya ke area pintu 10 ini. Di mana memang pintu 10 ini menjadi salah satu pintu resmi untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno selain dari pintu 2, pintu 5, dan juga pintu 7. Untuk kantong parkir sendiri, ini memang selain yang ada di area dalam GBK, begitu sudah disediakan beberapa kantong parkir yang berada di kawasan GBK, mulai dari di parkir Kemenpora, TVRI, kemudian juga di gedung Jakarta Arena, di Art Hotel, dan di kawasan yang berada di sekitarnya begitu. Untuk pengamanan dan juga mengantisipasi daripada kepadatan lalu lintas sendiri, untuk Polda Metro Jaya ini telah mengerahkan sekitar 1.500 personil gabungan begitu untuk mengamankan konser Blackpink. Selain itu pihaknya juga telah berkoordinasi begitu dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan Jakarta untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional begitu memang sifatnya. Sehingga nantinya untuk rekayasa lalu lintas ini melihat daripada kondisi di lapangan seperti apa. Untuk pengaturan lalu lintas sendiri ini memang dilakukan di sekitar kawasan Senayan, seperti di area Efek Sudirman, kemudian di Plaza Barat, di TVRI, di Ladoki, dan juga di Semanggi. Dan memang dari pantauan kami ini memang petugas terus berjaga dan juga bersiaga untuk memastikan daripada kelancaran lalu lintas. Demikian Anissa. Oke, baik, itu harus menjadi catatan begitu ya bagi para nanti akan menonton. Terima kasih banyak kalau begitu atas informasi yang Anda sampaikan, Maria Gabriele dan juga juru kamera M. Rizky. Selamat kembali bertugas.